Halo semuanya, perkenalkan nama saya Luputu Vivin Yurika dengan NIM 1909511017 dari angkatan 19A. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang anestesi umum guna memenuhi mata kuliah Ilmu Bedah Umum Veteriner Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Sebelum melangkah lebih jauh tentang anestesi umum, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu tentang definisi anestesi dan juga anestesi umum. Jadi anestesi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu an yang berarti tidak atau tanpa dan juga aesthetos yang berarti persepsi atau kemampuan untuk merasa. Secara umum, anestesi atau pembiusan artinya tindakan untuk menghilangkan rasa sakit ketika melakukan pembedahan dan berbagai prosedur lainnya yang menimbulkan rasa sakit pada tubuh. Sedangkan anestesi umum didefinisikan sebagai keadaan umum dari depresi respon dan persepsi terhadap rangsangan eksternal yang diberikan, namun hal ini tidak terjadi secara permanen. Tujuan dari anestesi umum adalah hipnotik, analgesik, relaksasi, dan juga stabilisasi otonom. Sebelum melakukan anestesi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kondisi hewan, kemudian lokasi pembedahan, lama pembedahan, ukuran tubuh jenis hewan, kemudian kepekaan hewan terhadap obat anestesik, serta penyakit-penyakit yang diderita oleh hewan. Nah, beberapa hal ini sangat penting diketahui oleh dokter hewan sebelum melakukan anestesi agar nantinya tidak salah dalam memberikan dosis dan juga obat untuk meminimalisir adanya risiko dari komplikasi dan hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya, menurut Sarjana dan Kusumawati tahun 2011, stadium anestesi umum dibagi menjadi 4 tingkatan, yaitu ada stadium 1, stadium 2, stadium 3, dan juga stadium 4. Nah, pada stadium 1 ini juga disebut dengan stadium analgesia atau stadium eksitasi, di mana stadium ini berlangsung antara dari saat melakukan induksi sampai hilangnya kesadaran hewan penderita. Nah, pada stadium 1 ini pupil tidak melebar atau midriasis karena terjadi rangsangan psikosensorik. Kemudian stadium 2, pada stadium 2 ini dimulai dari hilangnya kesadaran, kemudian terjadi reaksi berlebihan maupun refleks yang tak terkendali terhadap segala bentuk rangsangan, kemudian refleks faring yang berhubungan dengan menelan dan juga muntah meningkat pada stadium 2 ini. Nah, pada stadium 2 ini pupil mengalami midriasis karena simpatik dari otot dilatator. Kemudian pada stadium 3 atau stadium anestesi atau stadium pembedahan, pada stadium ini pupil mengalami midriasis karena pelepasan adrenalin. Pada stadium 3 dilakukan apabila pupil dalam posisi terfiksasi di tengah dan respirasi teratur, maka proses pembedahan baru bisa dilakukan. Kemudian yang terakhir itu stadium 4 atau stadium overdosis. Nah, pada stadium ini hewan akan mengalami henti nafas dan juga henti jantung yang akhirnya nanti berakhir dengan kematian. Jadi stadium 4 ini sangat dihindari agar tidak terjadi hal-hal yang fatal. Baik, selanjutnya ada teknik dalam pemberian obat anestesi umum. Terdapat 3 teknik, yang pertama adalah melalui intravena. Jadi anestesi umum intravena ini dilakukan dengan menyuntikkan obat anestesi parenteral langsung ke dalam pembuluh darah vena. Kemudian yang kedua ada anestesi umum dengan inhalasi, jadi dilakukan dengan kombinasi obat anestesi inhalasi berupa gas atau cairan yang mudah menguap melalui alat atau mesin anestesi langsung ke udara inspirasi. Kemudian yang ketiga ada anestesi umum imbang, di mana dilakukan dengan menggunakan kombinasi obat-obatan, baik obat anestesi umum intravena maupun obat anestesi umum inhalasi, maupun kombinasi dari teknik anestesi umum dengan analgesia regional untuk mencapai trias anestesi secara optimal dan juga berimbang. Baik, selanjutnya ada obat-obat anestesi umum. Berikut di sini ada 5 contoh obat-obat yang sering digunakan ketika melakukan anestesi umum. Yang pertama itu ada ketamin. Ketamin merupakan obat anestesikum umum injeksi golongan non-barbiturat yang termasuk golongan penisillohexamin.
Ketamin mempunyai efek analgesia yang sangat kuat, namun efek sedasi dan hipnotisnya kurang. Ketamin dapat meningkatkan tekanan darah sistol maupun diastol kira-kira 20-25% karena adanya aktivitas saraf simpatik yang meningkat dan depresi baroreseptor. Pemberian ketamin secara tunggal dalam anestesi dengan dosis 10-15 mg per kilogram berat badan secara intramuskular pada anjing dapat menimbulkan kekejangan otot dan juga hipersalivasi, serta kerja durasi anestesi yang sangat pendek. Nah, untuk mengatasi kerugian penggunaan ketamin secara tunggal, maka dalam melakukan anestesi, ketamin sering dikombinasikan dengan obat lain sebagai pre-anestesi. Kemudian yang kedua ada propofol. Propofol adalah anestesi umum injeksi turunan alkylphenol yang mempunyai pH netral dan dapat diberikan dalam bentuk emulsi minyak dalam air. Walaupun propofol memperlihatkan warna putih seperti susu, namun propofol sangat aman diberikan secara intravena dan juga dapat diberikan secara berulang-ulang sebagai alternatif. Juga dia bisa diberikan secara infusi secara terus-menerus. Nah, propofol ini mempunyai efek analgesia yang sangat ringan, namun memiliki efek sedasi dan hipnotisnya kuat. Kemudian, selanjutnya ada nitrous oxide atau N2O. Dinitrogen monoksida adalah anestesi inhalasi yang diperoleh dengan cara memanaskan amonium nitrat atau NH4NO3 sampai 240 derajat Celcius. Gas ini bersifat anestesikum lemah, namun analgesinya kuat sehingga jarang digunakan secara tunggal. Anestesikum yang sering dikombinasikan dengan N2O adalah halotan. Pada akhir anestesi, setelah N2O dihentikan, akan cepat keluar mengisi alveoli sehingga terjadi pengenceran oksigen dan terjadi hipoksia difusi. Untuk mengatasi hipoksia difusi, biasanya diberikan 100% oksigen selama 5-10 menit. Potensi N2O digunakan pada hewan tidak baik karena mempunyai MEC yang tinggi. MEC N2O pada manusia mendekati 100%, tapi pada anjing hampir 200% dan pada kucing mendekati 250%. Kemudian obat yang keempat itu ada etomidat. Etomidat berbentuk seperti kristal putih, dapat larut dalam air, etanol, dan propilin glikol. Etomidat adalah sedatif hipnotik imidazol yang biasanya digunakan sebagai induksi anestesi pada anjing dan juga kucing. Kombinasi anestetikum dengan etomidat menghasilkan relaksasi otot yang baik, tetapi tidak menghasilkan analgesia dengan durasi sangat singkat seperti propofol, karena metabolisme etomidat ini sangat cepat. Nah, etomidat ini mempunyai pengaruh yang minimal terhadap fungsi kardiovaskuler seperti denyut jantung, curah jantung, dan juga tekanan darah. Etomidat dapat diberikan secara infusi dengan kecepatan dosis 50-150 kg per menit. Dan yang terakhir adalah obat halotan. Yang terakhir ada halotan. Jadi halotan ini sering digunakan sebagai induksi anestesi dikombinasikan dengan N2O halotan, di mana apabila kedua obat ini dikombinasikan akan memiliki sifat anestesinya kuat sehingga sangat ideal, namun analgesiknya lemah. Pemeliharaan anestesi dengan halotan biasanya digunakan dengan dosis 1-2% pada napas spontan atau dosis 0,5-1% pada napas yang terkendali, dan juga dapat disesuaikan sesuai dengan respon klinis dari pasien. Halotan dapat menyebabkan vasodilatasi cerebral, meningkatkan aliran darah pada otak yang sulit dikendalikan. Apabila dosis halotan ini berlebih atau overdosis, dia akan dapat menyebabkan depresi napas, menurunkan tonus simpatik, kemudian bisa menyebabkan hipotensi, bradikardi, depresi vasomotor, dan juga depresi miokardium, sehingga penggunaannya harus sangat hati-hati. Nah, demikian sedikit yang bisa saya jelaskan mengenai anestesi umum. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.